Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Lailatul Madani dengan NIM S1S12407. Di sini saya akan memaparkan, menjelaskan atau juga mempraktikkan mengenai materi Object Oriented Programming atau pemrograman berbasis objek. Nah, adapun di sini topiknya itu introduction, perkenalan mengenai pemrograman berbasis objek, juga ada kelas dan objek, kemudian ada tentang operator overloading, kemudian juga ada iterator untuk kelas, ada inheritance, kemudian ada abstract class, kemudian juga ada namespace dan shallow versus deep copying. Nah, untuk perkenalannya mengenai apa itu Object Oriented Programming. Nah, Object Oriented Programming ini dia pendekatan untuk memodelkan hal-hal di dunia nyata, misalnya seperti mobil, rumah, serta hubungan antar hal tersebut, misalnya siswa dan guru, perusahaan dan karyawan. Kemudian dengan kata lain, OOP ini atau Object Oriented Programming ini dia memodelkan entitas dunia nyata sebagai objek dalam perangkat lunak dan mengatur hubungan di antara objek-objek tersebut. Nah, kenapa OOP ini atau Object Oriented ini diperlukan? Itu untuk memberikan kualitas berikut pada pemrograman perangkat lunak, yaitu seperti ketahanan terhadap kegagalan, kemudian adaptability, mengenai kode yang besar dapat dengan mudah disesuaikan untuk perubahan baru. Kemudian juga ada reusability atau dapat digunakan kembali. Jadi kode yang sama itu dapat digunakan di berbagai aplikasi dengan usaha yang minimal. Kemudian bagaimana mencapai tujuan tersebut? Nah, di sini ada encapsulation. Nah, atau enkapsulasi, di mana menggabungkan data dan metode dalam satu kesatuan serta membatasi akses dari luar. Kemudian ada modularity atau modularitas, dia membagi komponen perangkat lunak menjadi unit-unit fungsional yang berbeda. Jadi termaksud konsep inheritance atau pewarisan. Kemudian juga ada abstraction. Jadi dia menyediakan antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami sambil menyembunyikan detail implementasi sehingga memudahkan orang lain untuk memahami dan menggunakan kode. Jadi contohnya abstract class. Kemudian kita masuk mengenai software development. Nah, di sini untuk pertama ada desain, itu dimana itu perancangan. Jadi dia tahap merancang sistem atau program sebelum dibuat. Kemudian ada yang kedua implementation atau implementasi mengenai tahap penulisan kode program. Kemudian ada testing dan debugging atau pengujian dan debugging, di mana ini tahap memastikan program berjalan dengan benar dan memperbaiki kesalahan. Nah, di sini ada terbagi lagi menjadi 3, yaitu top down staging. Ini materi ini pengujian dari bagian atas ke bawah dengan menggunakan fungsi sementara atau stub. Kemudian ada bottom up unit testing, di mana ini pengujian dimulai dari bagian kecil unit terlebih dahulu lalu digabungkan. Kemudian ada debugger, jadi dia ini breakpoint sprint statement. Ini mana dia menggunakan alat bantu debugging seperti titik henti atau breakpoint dan perintah cetak atau print untuk melacak kesalahan. Nah, kemudian ada di sini kode if name sama dengan main. Nah, di sini dia tuh kodenya dilindungi dalam suatu kondisi. Nah, akan dijalankan hanya ketika file Python dijalankan langsung. Tetapi tidak akan dijalankan ketika file tersebut diimpor sebagai modul dalam proyek perangkat lunak yang lebih besar. Nah, kemudian kita masuk ke class definition atau definisi kelas, di mana kelas ini merupakan sarana utama untuk melakukan abstraksi dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP.
Nah, sebuah kelas terdiri dari dua komponen utama, yaitu method dan atribut, yang dimana method ini atau fungsi anggota member function, dan atribut ini adalah anggota data, file, atau variable instance. Kemudian sebuah kelasnya itu harus menyediakan encapsulation atau enkapsulasi, di mana data atau atribut itu tidak bersifat public atau dibatasi aksesnya. Kemudian juga ada error checking atau melakukan pengecekan kesalahan untuk memastikan data atau prosesnya itu tetap benar. Kemudian ada kode untuk pengujian metode atau menyediakan kode untuk menguji apakah metode dalam kelas itu berjalan dengan baik. Nah, untuk kelas dan objek. Kelas adalah cetakan atau blueprint untuk membuat objek. Kelas menggabungkan data atau atribut dan metode fungsi dalam satu kesatuan. Kemudian untuk underscore init ini dia adalah konstruktor, itu fungsinya otomatis dipanggil saat objek dibuat. Kemudian Python dia tidak mendukung pengaturan akses formal. Python itu hanya menggunakan konvensi penamaan. Jadi untuk melindungi data, jadi untuk protect atau terlindungi itu nama variabel diawali dengan satu underscore, dan kalau private yang lebih tersembunyi itu nama variabelnya diawali dengan 2 underscore. Nah, di sini ada codingannya, saya akan coba untuk mempraktekkan.
Nah, sekarang kita coba untuk running. Nah, kurang lebih tampilan outputnya tuh seperti ini, sama seperti yang ada di PT ini atau PDF ini. Oke, kemudian kita lanjut selanjutnya, operator overloading. Jadi operator overloading ini dia adalah proses mendefinisikan ulang perilaku operator standar seperti tanda plus atau tanda tambah, kurang atau bintang. Nah, agar bisa digunakan pada objek buatan sendiri. Kemudian di sini ada operator tanda plus atau tanda tambah ini secara normal punya fungsi berbeda tergantung dengan tipe datanya. Nah, di sini ada decodingannya. Coba tambahkan di sini aja. Nah, sekarang coba untuk running. Nah, jadi ini untuk tampilan yang baru decoding tadi dari 5 ini. Jadi kalau misalnya kita print 2 tambah 3 itu hasilnya bakal 5. Tapi kalau misalnya kita printnya 2 yang dalam kurung 2, 3 terus tambah 4, 5, itu juga hasilnya bakal 2, 3, 4, 5. Begitupun untuk kalau misalnya kita print ini untuk yang C, A, yang printnya C, A tambah B, jadi dia akan menambahkan aja 2, 3, 4, 5, kemudian 7, 8, 10, 11. Jadi dia cuma menambahkan saja. Oke, kita lanjut ke operator overloading through specially named methods. Jadi, ya ini perilaku operator standar dan fungsi bawaan di Python dapat diubah atau di overload untuk kelas baru dengan menggunakan metode khusus atau special methods. Contohnya, operator plus atau tanda tambah ini dia bisa di overload dengan membuat metode bernama ini underscore, underscore, add, underscore, underscore.
Kemudian di sini ada non-operator overload. Jadi selain operator, fungsi bawaan juga bisa diubah seperti str full. Ini menggunakan metode str dalam kurung. Objek bisa diperlakukan seperti boolean true false dengan metode underscore underscore bool underscore underscore kemudian tanda kurung. Jadi jika satu metode khusus tidak diimplementasikan dalam kelas buatan pengguna, maka sintaks standar yang bergantung pada metode tersebut akan menghasilkan error atau exception. Nah, contohnya ada A plus A plus B akan menghasilkan error jika metode add ini tidak didefinisikan. Nah, di sini ada pun seperti tabelnya untuk common sintaksnya dan special metodenya. Oke, kita lanjut operator overloading for a vector class. Nah, ini untuk contohnya. Oke, saya coba untuk kita buat baru. Ada error. Kita kita belum selesai ini. Coba dulu. Ini seperti tanda apa ini? Coba seperti sampai selesai.
kayaknya dia, terus kita coba hapus dulu. Dia kayaknya harusnya masuknya ke tanda komentar kayaknya. Kemudian tab len sama.
Oke. Jadi kurang lebih dia seperti ini untuk contoh dari operator overloading untuk vektor kelas atau kelas vektor. Nah, di sini ada implied method atau metode tersiratnya. Ada beberapa operator yang sudah memiliki definisi bawaan atau default dari Python meskipun kita tidak membuat special method. Nah, ada juga operator yang perilakunya diturunkan dari metode lain. Contohnya itu untuk metode underscore bool underscore yang digunakan pada sintaks seperti if foo. Nah, dia memiliki perilaku default, yaitu di mana pertama semua objek selain none akan dianggap true. Tapi jika metode len ini dia didefinisikan, maka bool foo itu secara default akan bernilai true jika panjangnya tidak null. Nah, ini untuk keringannya. Kita coba di sini. Bisa kasih ini tidak ya? Kita tes dulu. Kalau gini ada pembatas tadi.
kita lihat di mana ya, line. Nah, oke, jadi untuk outputnya atau hasil dari runningnya tuh seperti ini. Jadi A dimension 5, kemudian B dimension 5 juga. Terus ada C 00320, dan di sini terprint untuk the vector itu has zero length. Oke, sekarang kita beralih ke iterator for class. Jadi untuk iterator atau sebuah iterator itu suatu koleksi memiliki satu perilaku utama, yaitu seperti mendukung metode khusus bernama next yang digunakan untuk mengambil elemen berikutnya dari koleksi jika ada, kemudian atau akan menghasilkan exception stop iteration jika sudah tidak ada elemen lagi. Jadi ada dua cara untuk mengimplementasikan iterator. Jadi yang pertama itu menggunakan sintaks generator. Jadi dengan metode iter dan next. Kemudian dengan menggunakan metode lain dengan mendefinisikan len dan get item, metode get item pada kelas buatan pengguna. Nah, ini untuk contohnya. Contohnya kita buat di sini. Bisa ya.
sekarang kita coba untuk running. Nah, di outputnya itu akan seperti ini. Jadi dia bersusun 7, 8, 9, kemudian 2, 3, 5 sesuai dengan data ini. Oke, kita lanjut ke creating class iterator. Jadi membuat iterator class menggunakan fungsi len dan get item. Nah, di sini implementasi ulang atau reimplementasi dari fungsi range di Python. Dengan cara ini kita bisa menjalankan perulangan for pada objek tersebut seperti halnya menggunakan range. Ini untuk keringanannya kita coba praktik lagi.
Oke, sekarang kita coba untuk running. Dia tampilannya seperti menjadi length of R itu 7, kemudian 16 element of R itu ada 83, jadi dia ulang-ulang terus sampai tapi jadi kurang lebih sama outputnya dengan yang ada di PDF ini. Oke, selanjutnya ke inheritance. Jadi dia ini cara yang alami untuk mengatur berbagai komponen struktural dalam sebuah paket perangkat lunak dengan bentuk hierarki atau bertingkat. Nah, kemudian fungsi-fungsi abstrak yang serupa biasanya dikelompokkan bersama berdasarkan dengan tingkatannya atau levelnya. Kemudian tingkat abstraksinya itu bergerak dari yang spesifik ke yang lebih umum ketika kita naik dalam hierarki. Kemudian inheritance atau pewarisan itu memungkinkan dibuatnya kelas baru yang disebut subclass atau child class. Nah, berdasarkan kelas yang sudah ada, base class, parent class, atau superclass sebagai titik awal. Nah, kemudian sebuah subclass dapat mengkhususkan perilaku yang sudah ada dengan menyediakan implementasi baru yang mengganti override metode yang sudah ada atau yang ada. Kemudian subclass juga dapat mengembangkan superclass dengan cara menambahkan metode baru yang sebelumnya tidak ada. Nah, kurang lebih dia seperti ini. Jadi di sini sebagai parent atau base class-nya, kemudian di sini atau kayak seperti turunannya. Jadi ini dari umum ke spesifik. Di sini seperti anakannya. Kemudian di sini ada lagi kayak turunannya yang menjadi anakannya. Nah, ini seperti contoh untuk hierarkinya. Jadi untuk hierarkinya itu dia ini base exception-nya dia sebagai akar atau sebagai parents-nya. Kemudian di sini untuk sistem exit-nya dia juga sebagai child untuk building, tapi dia juga sebagai dia sebagai parent. Kemudian di sini keyboard interrupt-nya juga di sebagai parent, exception-nya juga, tapi untuk exception dia ini menjadi ada lagi turunannya atau anakannya, yaitu value error atau lookup error, juga arithmetic error. Nah, untuk lookup error ini dia ada kembali lagi turunannya jadi index error dan key error. Jadi dia dari general jadi spesifik. Nah, di sini ada contoh untuk credit card class. Nah, ini untuk codingnya, dimana dia ini fungsionalitas yang dimilikinya itu kita bisa membuat akun baru untuk pelanggan, memungkinkan kita untuk mengambil atau mengakses data yang terkait pelanggan. Kemudian pengeluarannya itu dapat dibebankan ke kartu, juga pengguna dapat melakukan pembayaran untuk menjaga saldo kartu. Juga pengeluarannya itu tidak boleh melebihi batas limit kartu. Jadi sesuai ini untuk codingannya. Nah, ini untuk outputnya nanti kalau misal dari hasil codingan ini. Jadi dia seperti ini codingannya. Kemudian di sini ada contoh dari inherit class untuk bagian predatory credit card. Nah, dia di sini Nah, dia di sini untuk codingannya di mana dia ini outputnya ini nih. Jadi dia berupa available balance. Jadi dia kelas turunannya atau child class-nya itu mewarisi konstruktor dari parent class untuk membuat pelanggan baru. Kemudian itu mengubah atau memodifikasi perilaku saat melakukan transaksi atau charge, itu dimana akan dikenakan biaya $5 jika transaksi ditolak. Kemudian mengubah fungsi pembayaran kartu dengan menambahkan bunga atau interest pada saldo yang terlambat dibayar. Kemudian ini untuk contoh lain dari inheritance.
Nah, dia ini, nah kurang lebih nanti dia outputnya seperti ini. Jadi dari output dari codingan ini, dia outputnya dari 0, 1, 2, 3 sampai 9. Yang dimana dia ini base class atau kelas induknya dia menghasilkan sebuah urutan umum atau general sequence. Kemudian dia menggunakan sintaks general itu seperti next, kemudian iter, untuk menyediakan kemampuan iterasi. Nah, ini untuk contoh-contohnya. Jadi ini untuk contoh arithmetic progression. Kemudian ini untuk geometric progression. Jadi ini dia outputnya akan seperti ini. Jadi 1, 2, 4, kemudian 8 sesuai dengan geometric progression. Kemudian ini untuk Fibonacci. Jadi dia outputnya akan seperti ini. Jadi 0, 1, 1, 2, 3 seperti itu. Nah, jadi setiap child class atau kelas turunannya itu akan memodifikasi konstruktor dari base class. Nah, juga dia memodifikasi metode ini advance. Nah, untuk abstract class, dia ini dapat dianggap sebagai cetakan atau blueprint atau template untuk kelas lain. Kemudian kelas abstrak ini dia kelas yang memiliki satu atau lebih abstrak method. Kemudian dia juga abstrak method ini metode yang hanya memiliki deklarasi tetapi tidak memiliki implementasi atau tidak ada isi fungsi. Kemudian kelas abstrak ini tidak bisa dibuat objeknya, jadi tidak bisa diinstansiasi. Jadi harus menggunakan subclass atau kelas turunan untuk memberikan implementasinya. Jadi kelas abstrak digunakan untuk menyediakan abstraksi, yaitu antarmuka sederhana atau IPA, sambil menyembunyikan detail implementasi. Kemudian Python dia menyediakan kelas abstrak dengan menggunakan abstract base class, di mana itu dapat diwarisi oleh kelas turunan. Nah, di sini kurang lebih contohnya di mana dia outputnya seperti ini. Nah, ini untuk abstrak. Jadi dia membuat suatu metode wajib atau yang harus diimplementasikan ulang di child class turunan. Jadi di sini ada tanda panah yang menunjukkan mengenai abstract method. Nah, jadi kalau di sini X ini dia mewarisi konstruktor dari base class untuk proses inisialisasi. Kemudian X ini mendefinisikan ulang atau mengimplementasikan abstract method yang ada di base class. Kemudian di sini ada namespace dan object orientation, di mana dia ini namespace adalah mencakup semua deklarasi yang dibuat secara langsung di dalam tubuh atau body dari definisi class. Jadi di sini ada class namespace of credit card, di sini untuk class namespace of dari predatory credit card, dan ini untuk namespace untuk credit card object. Kemudian di sini ada shallow dan deep copying. Jadi di sini ada aliases, shallow copying sama deep copy. Jadi di sini ada jika palette diubah, maka waraktonya juga itu akan ikut berubah. Keduanya berbagi lokasi yang sama. Nah, ini untuk tampilannya di mana kita bisa menambah atau menghapus elemen dari palette tanpa mempengaruhi warm tones. Kemudian di sini juga kita tapi kita tidak bisa untuk mengubah atau mengedit elemen warna di dalam list palette karena hal tersebut akan mempengaruhi warm tone. Juga meskipun keduanya adalah list yang berbeda, tetapi ada alias tidak langsung atau indirect aliasing. Jadi contohnya tuh seperti palette 0 dan warm tones 0 yang mengacu juga pada objek warna yang sama di memori. Jadi seperti ini. Kemudian pada deep copy, salinan baru akan memiliki salinan sendiri dari semua objek yang direferensikan oleh
objek asli. Jadi deep copy ini membuat lokasi memori yang terpisah untuk kedua objek. Kedua salinan bisa dimodifikasi atau dapat diubah secara independen tanpa saling mempengaruhi. Oke, ini untuk kesimpulannya. Jadi dalam apa yang sudah saya jelaskan tadi itu mengenai apa itu OOP atau Object Oriented Programming atau program berbasis objek, dan kenapa diperlukan, juga cara membuat kelas dan objek, juga bagaimana melakukan overloading operator dan fungsi standar untuk kelas buatan pengguna, kemudian cara menyusun program menggunakan inheritance atau pewarisan, juga bagaimana membuat dan menggunakan abstract class. Juga yang terakhir adalah perbedaan antara shallow copy dan deep copy. Oke, mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.